Ya. Ah, tunggu sebentar ya. Paling enggak sampai ya 4 menit lagi. Nggih, Nyai. Ya, kita mulai ya. Saya mungkin nggak lama, nggak sampai 1 jam. Yang penting kita apa namanya kaji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman semua, selamat berada dari subuh ya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih berkesempatan untuk
bertemu kembali dalam forum ngaji ini. Semoga aktivitas kita di hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat kemarin di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, orang tua kita, guru-guru kita yang sudah berperan mendidik kita sejak kita kecil. Semoga beliau semoga dicatat oleh Allah sebagai amal jariah. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Bego, tetap di kami. Oh, berarti memiliki. Tentang mereka sponsornya kan. Ya, kita kemarin sudah selesai membaca subbab tentang makna khilafah ya dalam Islam. Sekarang kita akan melanjutkan bacaan kita. Subbabnya hari ini adalah da'watul Islam ilan nadhari wa ta'ammul. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang dakwatul Islam, seruan Islam ilan nadhari untuk melihat atau meneliti atau mencari tahu ya, buat ta'amul dan ya, ta'amul itu mencari informasi sebanyak mungkin fil kauni tentang alam raya ini. Jadi kalau teman-teman ingat pada pembahasan sebelumnya, Syekh Ali Jum'ah itu pernah menjelaskan 3 level hubungan yang terbangun antara manusia dengan bumi terutama, ya alam raya secara umum. Beliau menyatakan bahwa level pertama itu adalah level instrumentalistik atau mekanistik. Jadi kita menganggap bumi ini sebagai instrumen, sebagai objek, sebagai mesin yang bisa kita ekstraksi, yang bisa kita ini untuk kepentingan kita. Itu level pertama. Jadi kita anggap bumi itu sebagai objek. Semua manusia pada level pertama mengenali relasi antara dirinya dengan bumi bisa jadi mencapai level pertama adalah level ini, bisa merasakan hal ini. Oh, ternyata selama ini saya menganggap bumi sebagai objek, sebagai benda ciptaan Allah yang boleh dilakukan apapun gitu ya. Kita lakukan apapun. Nah, level kedua itu level ta'amul. Setelah kita kemudian di level pertama menganggap bahwa bumi itu objek, di level kedua itu naik level kita, apa kita kemudian ta'amul berpikir bahwa ada sesuatu, ada banyak rahasia Allah, ada banyak kayak apa, tidak hanya untuk kepentingan hidup kita, kebaikan hidup kita di dunia, dengan catatan tidak boleh berlebihan ya, secukupnya. Kata cukup ini sangat penting sekali. Pemahaman tentang ta'amul tadi, bertafakur itu juga penting untuk membangun relasi yang kuat antara kita dengan Allah, menguatkan keimanan kita kepada Allah, menguatkan makna tauhid yang sudah kita ucapkan dalam bentuk syahadat. Syahadatain itu kan selama ini kita pahami hanya sebagai sebuah persaksian bahwa kita ini meyakini Allah cuma satu. Udah, itu saja, sebatas itu. Padahal sebetulnya makna tauhid itu sangat luas dan mengetahui ayat-ayat Allah yang ada di bumi ini untuk kemudian meneguhkan hubungan yang baik antara kita dengan Allah. Semakin kuat keimanan kita kepada Allah, tidak lagi ada celah untuk keraguan kita terhadap keberadaan Allah, terhadap syahadat kita. Nah, ini kemudian dijabarkan lebih jauh lagi oleh Syekh Ali Jum'ah tentang bagaimana sebetulnya Islam ini mengajak kita untuk terus berpikir, mencari, menggali ayat-ayat Allah yang ada di sini
Supaya apa? Supaya selain kita semakin tahu bagaimana kita mengambil manfaat sebaik mungkin, bukan sebanyak mungkin ya dari bumi, juga bagaimana kita membangun relasi, termasuk di sini adalah wahia. Dan adapun dakwatul Islam itu apa sih? Bagaimana sih seruan Islam terkait ta'amul, terkait mencari banyak pengetahuan, mencari informasi dari ayat-ayat apa yang diserukan dalam Islam? Dakwah itu ialah seruan untuk alal menjaga alam raya Syafi Asroria dengan me, apa revealing, mencari ya, membuka asror, rahasia-rahasia Allah yang ada di bumi ini, wari ayat. Jadi yang dimaksud dengan apa ya? Seruan Islam terkait apa yang harusnya kita lakukan sebagai manusia. Yang pertama adalah seruan untuk menjaga, merawat, menjaga bumi ini supaya tetap lestari. Bagaimana cara menjaganya? Iktisyafi asoriha, mencari rahasia di balik apa yang ada di alam raya ini, sekaligus menjaga keindahan. Selama ini mungkin ketika orang memperlakukan bumi ini sebagai objek ya, kemudian salah satunya misalnya dengan mudah saja menebang pohon tanpa mempertimbangkan reboisasi ya. Jadi kan kalau kalau boleh nggak sih kita, tapi kan harus digantikan dengan yang baru. Nah, ini yang luput dari banyak di antara kita adalah hutan-hutan yang selama ini sudah menjaga kita semua, menjadi supplier oksigen selama ini untuk kehidupan kita di bumi ini, itu kemudian kita gunduli tanpa kita ganti. Jadi penerusnya bagaimana? Otomatis nanti pohon-pohon yang umurnya misalnya ratusan tahun itu ditebang begitu saja tanpa ada penggantinya. Nah, ini kan yang tidak boleh. Ketika orang menganggap bumi ini sebagai objek tadi, kemudian menebang pohon seenaknya, tidak difikirkan bahwa ketika satu uh, apa biota atau satu makhluk Allah, tumbuhan ini ditebang, ada banyak efeknya. Selain tentu yang paling nyata di hadapan kita adalah berkurangnya supplier oksigen dan penyerap karbon dioksida. Tapi di balik itu terus kalau kita perhatikan ke dalam bumi, misalnya teman-teman di Wahaningan lebih paham dari saya ya, teman-teman yang di pertanian misalnya. Banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang lain yang ada di bumi, yang ada di bawah tanah tadi, yang selama ini bekerja sama jaga keseimbangan bumi ini dengan pohon. Ketika pohonnya ditebang, maka bagaimana keberlangsungan akarnya, bagaimana kemudian apa namanya serangga-serangga, cacing yang ada di dalamnya itu pasti akan terpengaruh. Ketika kemudian satu pohon ditebang dan makhluk-makhluk Allah yang selama ini ada di bawah itu terpengaruh, lama-lama kemudian tanah di sana menjadi tidak gembur, kemudian tidak lagi mengikat air dan seterusnya dan seterusnya. Ini asror atau rahasia-rahasia Allah yang seperti ini yang harus terus kita cari. Kenapa kok misalnya tumbuhan ketika ditanam itu kita harus memperhatikan timing yang tepat. Oh, ternyata ada rahasianya. Kenapa kalau kita eh, menanam tumbuhan tertentu misalnya nggak boleh banyak kena matahari, atau sebaliknya ada tumbuhan yang butuh banyak paparan matahari dan seterusnya. Ini adalah rahasia-rahasia yang harus kita ketahui. Selain itu, yang kedua yang dimaksud dengan yang kedua terkait dengan seruan Islam adalah seruan untuk terus menjaga keindahan. Mas Ivan lurus, terus. Saya udah di luar. Ya, Mas Ivan lurus. Terus saja, saya udah lihat mobilnya.
Bal harakatu fil kauni, maka sesungguhnya perputaran atau pergerakan bumi ini tu'addu Halo, Mas Iwan, khitoban lurus terus saja. Saya udah lihat mobilnya. dan Lurus kira-kira 100 meter di depan. umatil sholih. Iya, iya, oke. Gerakan atau perputaran bumi ini sebetulnya merupakan merupakan khitab itu bisa bermakna perintah, lawan bicara, khotob. Ini ada jadi ini alam raya ini sebetulnya ada banyak pengetahuan di sana. Khitab itu wadih yang jelas dari situ, kemudian kita harusnya berpikir gitu. Ini ada pengetahuan di sana, ada risalah di sana. Kenapa kok begini? Kenapa ketika musim gugur itu daun-daun kok rontok semua sampai gundul semua? Kenapa kemudian ketika musim dingin misalnya kok kita melihat tidak ada burung yang berkicau? Kenapa? Ini semua adalah ilmu pengetahuan. Kitab itu maksudnya itu. Kitab itu dari kata berbicara ya, tapi yang dimaksud ya Allah berbicaranya melalui alam ini. Allah tidak berbicara langsung kepada kita selayaknya para nabi menerima wahyu, tapi Allah khitabnya, risalahnya, perintahnya itu ada di alam raya ini supaya kita melihat semua kenapa ini, kenapa begini, kenapa misalnya banyak penemuan-penemuan terbaru karena semakin pesatnya kemajuan teknologi, kita melihat bahwa banyak hal-hal yang kemudian mereveal ya, membuka rahasia yang selama ini nggak kita ketahui. Di balik itu apa? Ayat-ayat Al-Quran misalnya menjelaskan bahwa semua makhluk Allah ini bertasbih. Kita kemudian gimana ya, tasbihnya batu, tasbihnya pohon, tasbihnya air misalnya. Tapi ternyata setelah penelitian-penelitian misalnya tentang reaksi air terhadap stimulan yang diberikan, itu menunjukkan bahwa sebetulnya air itu bukan benda mati. Dia bereaksi, dia bertasbih dengan cara yang kita sendiri tidak mengerti. Kemudian ternyata tumbuhan itu juga mengeluarkan suara. Kemudian kalau batu misalnya, batu itu ada yang jatuh karena selain kalau kita memahaminya dengan ilmu IPA karena gravitasi bumi. Tapi bisa jadi dengan jatuhnya batu itulah cara dia bertasbih, atau batu yang memancarkan air. Ya syakhofu itu yang terpancar dari batu itu apa namanya air kan, itu kan seperti di luar nalar ya, kok ada batu keluar airnya gitu. Dengan cara demikianlah batu-batu itu bertasbih. Nah, ini alam ini menjadi khitab, menjadi risalah, menjadi pengetahuan bagi kita, wazihan yang jelas, warisalah, risalah sama yang dengan khitab, dalah yang cetok. Dalah itu punya ya, cetok itu apa? Ya wadih, jelas ya. Harusnya kita ini kalau menggunakan akal pikiran kita itu melihat alam raya ini sudah ini ada. Seperti gini, seorang ekspor ya, misalnya ekspor di bidang apa namanya pertanian gitu ya. Kalau mau punya ilmu pengetahuan bagaimana cara menanam kedelai misalnya yang tepat bagaimana, semuanya tahu. Ketika dibawa ke satu lahan untuk sebagai persiapan untuk pertanian, penanaman kedelai, pasti ekspert sudah tahu, oh ini nanti harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dengan melihat alam itu harusnya kita begitu. Tahu apa yang harus kita lakukan. Ini semua harusnya menjadi khitab bagi kita ala automatik khalik, betapa yang menunjukkan kepada kita betapa mahaatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi pencipta. Walakin nadhari wal aqli wa ashabi ta'amul wal fikri. Walidhalika kana al-ulama al-mu'minuna aksara nasi yaqinan fi wujudil haqqi wa wahdaniyat. Walidhalika walakin akan tetapi la yastati'u qira'ata, tidak bisa qira'ata membaca ya, tidak bisa membaca risalah tadi, membaca khitab, membaca ilmu pengetahuan yang ada di alam raya ini, illa kecuali zawun nadhari, mereka yang punya akal pikiran, yang punya pengetahuan ya emang harus belajar terus menerus gitu ya.
wa ashabit ta'ammul wal fikri, dan orang yang menggunakan akal pikirannya untuk terus mencari rahasia Allah. Kalau kita kemudian mandek, kenapa ya dunia semakin panas? Ya udah, emang panas aja. Mau gimanain gitu kan? Memang sudah ini udah tua, panas ya panas aja. Itu berarti eh, nggak punya apa namanya kemauan untuk terus mencari rahasia Allah. Yang diharapkan dalam Islam begini, kita harus selalu punya keingintahuan, ingin tahu ini, ingin begini, ingin begini. Kita itu yang diharapkan dalam Islam. Walidzalika, oleh karena itu, kanal ulama, para ulama itu al-minu, ulama itu karena si yakin, si yang punya pengetahuan itu adalah orang yang paling yakin dengan keberadaan Allah, dengan keesaan Allah. Setelah mereka, mengapa? Karena mereka tahu ilmunya. Kalau kita melihat bagi para ulama yang memang punya basis ilmu Islam, ya ulama-ulama masa emas Islam misalnya, itu mereka pada awalnya memang ahlu fikih, ahli tafsir, tapi kemudian juga banyak di antara mereka jadi dokter, banyak yang menjadi ahli kimia, ahli teknik, dan seterusnya. Pengetahuan yang mereka miliki, mereka semakin meneguhkan keimanan mereka kepada Allah. Tapi banyak juga di sisi lain orang yang baru mengenal Islam setelah mengetahui rahasia-rahasia di balik keistimewaan alam raya ini. Banyak misalnya orang-orang Barat ya yang masuk Islam setelah meneliti tentang apa begitu, kemudian meyakini bahwa ini di luar batas kemampuan manusia. Pasti ini ada Sang Maha di balik semua ini. Akhirnya kemudian mereka mencari jawabannya, dan ketika mereka memeluk agama Islam, kemudian yakin bahwa memang ini yang berada di balik indahnya atau istimewanya alam raya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu pengetahuan itu memang seharusnya, kuncinya ya, ilmu pengetahuan itu seharusnya semakin mengajak kita menjadi orang yang beriman, menguatkan kita atas ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa masadirul ma'rifati ladal muslimi tatawazza'u bainal wahyi wal kauni wa la yasilul muslimu ilal yaqini illa indama ya'khudhu min kilayhima wa yuhsinu. Mas, saya kok nggak bisa ya? Share screen saya hilang. Oh, ini di Ya, saya masih screen-nya ada. nggak terbaca. Sebentar Coba. saya stop share dulu, nanti share screen lagi. Sampun Bunyai. Oke, ya. Wal wahyu wa masadirul ma'rifati. Sumber pengetahuan dalam Islam itu bagi seorang dalam muslim, bagi orang muslim, tatawazzau bainal wahyi wal kauni, itu ada dua, wahyu dan alam raya. Jadi kalau kita dalam tauhid itu, jadi ayat Allah itu ada ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Tanda-tanda kebesaran Allah itu ada yang berupa dalil-dalil Quran, yang kedua adalah dalil-dalil atau berupa alam raya. Walaya sirul muslim ilal yakin illa indama ya'khudhu min ilaihim. Dan kita laya sirul muslim, dan seorang muslim tidak bisa mencapai keyakinan yang paripurna kecuali dia mampu mengambil ilmu dari keduanya sekaligus. Wa yuhsinu an-nadharu fiyah, dan dia bisa memaksimalkan potensinya untuk menggali pengetahuan yang ada di balik keduanya, ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah. Jadi ini dua-duanya menjadi sumber pengetahuan. Ini kembali pada tema atau subjudulnya itu kan dakwatul
Islam gitu ya, untuk menjaga. Bagaimana Islam ini menyerukan kita semua untuk menjaga. Eh, baik, sepertinya season dulu ya, saya harus sudahi. Ini saya mau soal Prof. Mahfud MD di depan rumah beliau. Jadi yang penting kita ngaji. Insya Allah kita ketemu lagi hari Ahad yang akan datang. Mohon maaf teman-teman semua, saya nggak bisa betul-betul 1 jam, hanya 20. Alim ya. Terima kasih. Ya, eh, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunyai. Matur nuwun, saya live nggih. Nggih. Atur